selalu. Puji Tuhan selalu, mari kita puji-Nya. Puji Tuhan selalu, mari kita puji-Nya. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Dadah. Shalom adik-adik, puji Tuhan ketemu lagi dengan Kak Feby. Dan saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya, siapkan hatimu untuk mendengarkan cerita firman Tuhan dari Kak Feby. Tapi sebelumnya itu kita bersatu dulu dalam doa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh bersyukur di pagi hari ini. Kami boleh Engkau kumpulkan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Ini hati kami buka lebar-lebar Tuhan. Biarlah benih firman Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami, sehingga menjadi rema di dalam kehidupan kami dan berguna untuk masa depan kami. Kami tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ganti Kak Feby dalam menyampaikan firman Tuhan, biarlah semua boleh terjadi karena kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan kita di pagi hari ini terdapat di dalam Kitab Perjanjian Baru, Roma 8 ayat 37 sampai dengan 39. Yuk kita buka sama-sama. Roma 8 ayat 37 sampai dengan 39. Firman Tuhan berbunyi, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai murid Tuhan Yesus, kita bukan hanya bisa menjadi seorang pemenang, ya, melainkan lebih dari itu, kita bisa menjadi lebih dari seorang pemenang. Tuhan Yesus berjanji, yaitu dari janji firman Tuhan tadi, ada muncul pertanyaan, ya, mengapa ada kata lebih? Apakah kelebihan kita sebagai seorang pemenang dibandingkan dengan pemenang yang lain? Atau menang atas apa ya Kak Feby? Menang sebagai apa? Nah, dalam pembacaan Alkitab kita
di ayat yang ke-39 bahwa tujuan kemenangan kita adalah tetap melekat dalam kasih Tuhan. Tetap melekat dalam kasih Tuhan, Allah yang ada dalam Tuhan Yesus. Nah, Allah adalah kasih. Mari kita baca ya. Di dalam Alkitab Allah adalah kasih itu terdapat dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Sebentar. 1 Yohanes 4 1 Yohanes 4 ayat 8 berbunyi, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Allah dinyatakan di dalam Kristus. Tidak boleh ada satupun yang memisahkan kita ya dari kasih Allah. Karena hidup di luar Allah, di luar kasih Allah berarti kebinasaan. Nah adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita menang, terus yang kalah siapa Kak Feby? Nah, adik-adik harus ingat, lawan kita adalah iblis. Iblis selalu beredar tuh kemana-mana, mencari mangsa untuk ditelan dengan segala daya, cara, upaya, ya. Kita ini mau ditipu iblis supaya kita ini terpisahkan dari kasih Allah, terhalau dari kasih Allah. Maka hidupnya dipastikan tidak akan memiliki damai sejahtera. Itu dia, kalau kita jauh dari kasih Allah, hatinya kosong, bahkan kehidupannya akan jauh lebih terpuruk, ya. Karena itu kita harus terus berjaga-jaga, ya. Waspada kalau hatinya sekarang nih mulai merancang-rancang ya yang jahat. Cepat-cepat panggil, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tolong saya. Ya, adik-adik tahu kan kalau pikirannya sudah mulai jahat, udah mulai rancang-rancang, aku tak bohong dulu sama papa sama mama. Nah, itu adalah rancangan iblis, itu tipu iblis, ya. Cepat-cepat adik-adik semua langsung bilang, Tuhan Yesus, tolong saya, tolong saya. Nah, itu kita harus terus berjaga-jaga, waspada, sehingga kita menang dalam mengatasi semua usaha iblis. Jadi kita bukan hanya sebagai pemenang, ya, bahkan lebih dari pemenang. Itu yang dikatakan dalam kitab Roma tadi ya, yang ayat ke-39. Nah, adik-adik, semua rancangan iblis bagi kita itu mendatangkan kebinasaan. Tetapi siapa yang terus berpegang kepada kasih Allah, dia akan menjadi lebih dari pemenang. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, area peperangan kita itu tidak terlihat atau tidak tampak oleh mata jasmani. Seperti yang dikatakan dalam kitab Efesus 6 ayat 12. Baca lagi ya, kita buka kitab lagi. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, area peperangan kita untuk menjadi seorang pemenang itu tidak kelihatan. Ya, adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kemenangan kita lebih dari kemenangan seorang olahragawan, ya, atau pahlawan. Tuh, olahragawan itu kan kalau misalkan tuh ada
pemain bulu tangkis menang, ye juara 1, atau pelari berlari sekencang-kencangnya menang. Nah, itu kita lebih dari itu ya adik-adik. Di hadapan Tuhan kita lebih dari pemenang jasmani tersebut. Firman Tuhan dalam kitab Amsal 16 ayat 32, ya kita baca lagi deh. Amsal 16 ayat yang ke-32 ya. Pemenang itu dikatakan di dalam Amsal 16 ayat 32. Kita baca ya sama-sama. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Ya, itulah dia. Amsal 6 ayat 32 mengatakan ya. Inilah orang-orang yang lebih dari pemenang. Di saat kita menghadapi masalah atau menghadapi emosi kita lagi marah, kita lagi jengkel, terus di depan kita itu ada orang yang menjengkelkan kita, ya. Tetapi hati kita terus diingatkan, pikiran kita terus diingatkan, sabar, ya. Sabar, tetap sabar menghadapi masalah atau orang yang menjengkelkan ada di depan kita. Karena kita tahu bahwa marah itu adalah berasal dari iblis. Nah, itu adalah tipuan iblis, dari iblis. Saat kita memilih bersabar atau tetap tenang, saat itu kita adalah seorang pemenang. Nah, kita sudah bisa menguasai diri, menahan diri, maka itulah yang menjadikan kita lebih dari pemenang. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, minggu lalu ya, tanggal berapa itu? Tanggal 17, tanggal 15 ya, kalau nggak salah, kita sudah mengenang akan kematian Tuhan Yesus melalui Jumat Agung, ya. Terus hari Minggunya kita merayakan Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus yang mengalahkan maut. Tuhan Yesus sudah memenangkan kita. Tuhan Yesus sudah menjadikan kita orang-orang yang lebih dari pemenang. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus jangan sampai menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus. Tetap setia, pegang janji Tuhan. Jangan memberi kesempatan kepada iblis untuk menghancurkan hidup kita dengan setiap tipuannya, ya. Iblis bisa mencuri. Nah, itu iblis, tipu-tipunya iblis. Iblis itu bisa mencuri, ya, membunuh, membinasakan. Itu ada di firman Tuhan. Dia mencuri damai sejahtera kita di hati kita. Dia mencuri waktu kita untuk tidak kita datang pada Tuhan, ya, disibukkan dengan berbagai hal sehingga kita tidak ada waktu untuk datang pada Tuhan. Iblis juga suka apa? Berdusta, menipu, berbohong. Nah, itu dia. Itu semua berasal dari iblis. Jadi adik-adik, jangan beri kesempatan buat iblis masuk dalam hidup kita, dalam hati dan pikiran kita, ya. Nah, adik-adik ingat ya, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Dosa Kak Feby, dosa Papa, dosa Mama, dosa adik-adik semua, Tuhan Yesus sudah tebus kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Di dalam Tuhan Yesus ada kemenangan yang luar biasa. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Kak Ebi. Sebentar kita akan berpisah, adik-adik ya. Mari adik-adik bangkit berdiri, kita terima berkat yang besar dari Bapa. Angkat tangannya dan terimalah. Tuhan memberkati dan melindungi kau.
Tuhan menyinari kau dan wajahnya memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya memberi kau damai sejahtera. Diberkatilah engkau pada saat ibadah online, dan diberkatilah engkau pada saat meninggalkan ibadah online. Dan apapun yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil, engkau akan diangkat jadi kepala dan bukan ekor. Dan engkau akan dibuat Tuhan makin mengembang ke kanan dan kiri. Dan engkau akan diberkati dengan hikmat daripada Tuhan. Pulanglah dan bawalah dan nikmatilah berkat-berkat yang terbaik yang berasal dari area Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dari Roh Kudus menyertai kehidupan adik-adik dari sekarang hingga Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali ya. Mari adik-adik yang sudah terima berkatnya katakan bersama dengan kakak, amin.